Jika kita tengok ke belakang, sejak krisis moneter 1998, bursa kita sudah melalui 4 kali pasar crash. Krisis moneter 98, bubble.com di 2000, subprime mortgage di 2008, krisis 2015, dan saat ini di 2020. Setelah mengamati krisis-krisis tersebut, saya menemukan ada kesamaan yang teman-teman wajib perhatikan. Buat teman-teman yang baru menonton channel Investor Receh dan belum subscribe, yuk klik tombol subscribe di bawah agar teman-teman selalu mengetahui update setiap kali channel ini membuat video baru yang pastinya bermanfaat bagi teman-teman. Selamat datang di channel Investor Receh. Kita mulai dari krisis pasar saham tahun 1998 yang disebabkan karena krisis finansial di Asia. Inflasi rupiah yang mencapai 82% dan kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan membuat kerusuhan saat itu. Presiden Soeharto hingga memecat Gubernur BI saat itu. Negara-negara macan Asia yang terdiri dari Thailand, Malaysia, Korea Selatan, dan Indonesia kala itu berhutang cukup banyak dalam mata uang asing hingga akhirnya saat tidak bisa mengimbangi kenaikan dolar, Thailand negara pertama yang saat itu mendeklarasi bahwa negara mereka tidak bisa membayar hutang. Krisis gagal bayar akhirnya juga merambat ke negara-negara Asia lainnya termasuk Indonesia. Pindah ke grafik harga saham. Mari kita perhatikan grafik saat bursa kita mengalami krisis moneter 98 yang lalu. Pasar saham mulai menunjukkan stagnasi di awal 1997 hingga kemudian drop ke level terendahnya pada akhir 1998. Sebenarnya bursa mulai menunjukkan gejala recovery di akhir 1997, tapi ternyata tidak berlangsung lama dan pasar kembali melanjutkan pelemahannya. Akhir 1998 dan awal 1999 merupakan tahun yang baik untuk IHSG dengan reboundnya pasar saham saat itu. Total penurunan IHSG adalah sekitar minus 65% jika dihitung dari titik tertinggi awal 97 hingga titik terendah di akhir 98. Kemudian kita pindah ke krisis .com bubble yang terjadi di tahun 2000, tidak lama setelah krisis 1998. Ini mungkin ujian berat bagi para investor saham kala itu karena ibarat naik roller coaster. Setelah diterpa market crash 1998, investor-investor yang mulai yakin dengan kondisi bursa pada awal 1999 hingga akhir 2000 harus mulai panik lagi karena awal 2000 merupakan awal krisis .com bubble yang saat itu menggerus bursa kita hingga sekitar 50% lebih. Seperti Bitcoin di tahun 2017, .com bubble disebabkan oleh kenaikan harga saham gila-gilaan dari perusahaan-perusahaan teknologi seperti Amazon, eBay, hingga Priceline. Bahkan Shiller PE ratio tahun 2000 adalah yang tertinggi jika dibandingkan Black Tuesday tahun 1930 dan Black Monday di 1987. Saat itu PER dari S&P 500 mencapai 45. Kejatuhan bursa saat itu dimulai dari awal 2000 dan berakhir di awal 2001. Setelah itu, investasi saham menjadi tidak menarik karena IHSG hanya sideways hingga akhir 2002. Pasar saham yang sideways selama 2 tahun mungkin disebabkan karena investor-investor sudah tidak percaya lagi dengan saham karena sudah 2 kali berturut-turut diterpa krisis bursa. Mereka pastinya mengalihkan investasi ke aset-aset lain yang lebih pasti seperti emas dan properti. IHSG akhirnya mulai take off ke bullish mode pada awal 2003 hingga 5 tahun lamanya. Salah satu kenaikan IHSG paling mantap saat itu. Krisis pasar saham paling rapi dan cepat terjadi saat terjadi bubble kredit properti atau subprime mortgage tahun 2008 yang lalu. Saya bilang rapi dan cepat karena jika kita lihat grafik IHSG, pergerakan harga terlihat to the point dan tidak bertele-tele. Turun langsung dalam, kemudian naik langsung tinggi tanpa sideways dahulu dan tidak seperti krisis-krisis sebelumnya. Krisis ini dimulai pada awal 2008 persis dan membuat IHSG terjungkal lebih dari 60%. Krisis tersebut berlangsung sekitar 1 tahun. Bursa kita kemudian berhasil rebound pada awal 2009 dan melanjutkan rally ke atas hingga tahun 2015. Walaupun tidak separah krisis-krisis sebelumnya, pada 2015 IHSG juga mengalami penurunan cukup dalam karena terkena imbas dari kekhawatiran para investor. Salah satunya akibat dari resiko gagal bayarnya Yunani yang kala itu tidak sanggup membayar utang kepada IMF dan beberapa faktor ekonomi lainnya. Dampak panjang yang berawal dari krisis 2008 membuat Yunani berutang sangat banyak. Bukan hanya karena Yunani turunnya bursa saat itu, juga disebabkan karena devaluasi yuan dan penurunan harga minyak dunia. Salah tidak salah, IHSG pasti selalu kena dampaknya. Kita bisa lihat bahwa pada saat itu IHSG terpukul hingga sekitar minus 26%.
Seperti sebelumnya, penurunan IHSG diawali dari awal tahun dan rebound di akhir tahun. Sekarang di 2020 ini, kita secara resmi sedang berada di krisis bursa global. Penurunan bursa saya rasa cukup aneh kali ini karena terjadi begitu cepat. Bagaimana tidak, IHSG sudah turun lebih dari minus 37% hanya dalam waktu 3 bulan saja, dan selama bulan Maret ini IHSG bahkan sudah turun lebih dari 25%. Penurunan seperti ini dalam sebulan sangat jarang terjadi. IHSG sebenarnya sudah digadang-gadang akan mengalami penurunan pada 2018 yang lalu, tapi ternyata tidak jadi dan membuat jebakan bagi para investor yang mulai masuk pada 2019 saat bursa saham terlihat akan melakukan breakout. Rame pasar saham turun baru terjadi tahun 2020 ini, tapi jika kita mengingat kutukan pasar saham setiap 10 tahun sekali, mungkin bisa saja tepat karena titik tertinggi IHSG berada di 2018. Masalah bertubi-tubi datang dari perang dagang, reksadana gagal bayar, hingga harga minyak yang anjlok, hingga wabah akhirnya membuat bukan hanya IHSG tapi seluruh bursa global mengalami penurunan luar biasa hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Sama persis dengan krisis-krisis sebelumnya, awal 2020 langsung ditutup dengan candle merah. Saat ini kita masih belum tahu kapan crash ini akan berakhir. Kita bahkan juga harus menanti dampak dari wabah kepada perekonomian selama tahun ini. Seberapa dalam pasar saham akan jatuh masih kita jalani bersama-sama saat ini. Jadi kesimpulannya, melihat dari krisis 98, 2000, 2008, 2015 hingga 2020 ini, penurunan selalu terjadi di sekitar awal tahun. Sedangkan lama penurunan bursa berkisar antara 1 sampai 2 tahun. Kita bisa lihat krisis 98 yang berlangsung 2 tahun dari awal 97 hingga akhir 98. Kemudian krisis 2000 yang berlangsung sekitar 1 tahun. Krisis 2008 juga berlangsung selama 1 tahun. 2015 juga 1 tahun. Tahun 2020 ini masih samar-samar. Semoga saja tidak lebih dari setahun. Nah, strategi yang bisa kita gunakan adalah kita masuk banyak di akhir 2020 atau awal tahun depan. Karena berdasarkan krisis 1998, 2000, 2008, dan 2015, market selalu memulai tren bullishnya pada awal tahun. Jika dalam 4 krisis terakhir, teman-teman selalu masuk setahun setelah krisis dimulai dan beli pada awal tahun berikutnya, teman-teman pasti menghasilkan keuntungan yang besar. Alokasikan dana paling besar untuk masuk di akhir tahun. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman investor dalam melalui krisis bursa saham kali ini. Jika suka, klik like, bagi ke sosmed, dan jangan lupa subscribe.